Coba deh lu bayangin, ada tetangga lo, udah tinggal di sebelah rumah lo puluhan tahun, tapi lo nggak pernah tahu nama lengkapnya. Kayak ada yang sengaja ngilangin data dia dari memori lo, padahal rumahnya persis di sebelah pagar lo. Aneh kan? Nah, sekarang bayangin, tetangga itu bukan orang, tapi kekaisaran. Kekaisaran yang wilayahnya membentang dari Banten sekarang sampai hampir ke perbatasan Jawa Tengah. Dia bukan kerajaan kecil, bro. Dia adalah kekuatan maritim dan agrikultur yang diakui dunia pada masanya. Tapi kenapa kalau kita ngobrol sejarah Indonesia, kita selalu fokus ke Sriwijaya di Sumatera atau Majapahit di Jawa Timur? Kenapa Kekaisaran Sunda atau sering kita sebut Kerajaan Pajajaran kayak cuma jadi catatan kaki yang buram, seolah-olah dilupakan atau jangan-jangan malah dihilangkan dari narasi utama kita? Gue yakin, buat lo yang lahir dan besar di Jawa Barat, atau mungkin lo yang cuma penikmat sejarah warung kopi, pertanyaan ini pasti pernah nyangkut di tenggorokan. Kenapa identitas sejarah kita, orang Sunda dan Jawa Barat, kok rasanya kurang nyaring dibanding identitas kebesaran dari timur atau selatan? Ini bukan soal mau menyaingi siapa-siapa ya. Ini soal keutuhan memori kolektif bangsa. Dan itu penting banget buat lo yang mau tahu lo itu siapa. Hari ini kita bongkar santai aja. Apa sih yang bikin Kekaisaran Sunda seolah masuk ke lubang hitam sejarah? 2 menit pertama kita ini, gue mau lo santai dulu. Tarik nafas dan siapin kopi. Karena kita nggak akan ngomongin cuma soal raja dan tahta. Kita akan ngomongin geopolitik kuno, trauma massal, strategi kolonial, dan kenapa semua itu masih memengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri di tahun 2024 ini. Banyak orang salah kaprah, atau mungkin cuma diajarin sepotong-potong, bahwa Sunda itu cuma kerajaan kecil yang muncul sebentar sebelum akhirnya Islam masuk. Mitosnya adalah Sunda itu korban Majapahit. Padahal, faktanya lebih gila dari itu. Bayangin gini, kalau Majapahit adalah Amerika Serikatnya Asia Tenggara saat itu, Sunda Pajajaran itu kayak Uni Eropanya, tapi dengan kekayaan alam yang jauh lebih gila. Sebelum masuk ke masa Prabu Siliwangi yang legendaris, Kekaisaran Sunda itu sudah eksis jauh lebih lama, dengan berbagai penamaan. Tapi, mari kita fokus di era keemasan Pajajaran. Di bawah kepemimpinan seperti Sri Baduga Maharaja, wilayah Sunda itu bukan cuma Bogor atau Bandung. Mereka menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis yang membuat Portugis tertarik setengah mati, jauh sebelum Belanda datang. Mereka itu pusat dagang yang serius. Lo tahu pelabuhan Sunda Kelapa? Itu salah satu terminal penting yang dikuasai Pajajaran. Mereka mengontrol jalur rempah, emas, dan lada yang membuat mata dunia melotot. Jadi, jangan bayangin mereka cuma kerajaan di pedalaman yang damai-damai saja. Mereka adalah big player geopolitik. Mereka punya kekuatan angkatan laut yang mampu mempertahankan garis pantai yang panjang. Analogi warung kopi, kalau Indonesia itu komplek perumahan, Majapahit itu developer yang bikin kompleksnya. Tapi Pajajaran itu juragan sawah, kebun, dan pemilik satu-satunya warung kelontong yang menjual semua kebutuhan developer itu. Kalau warung kelontongnya mogok, semua pembangunan bisa macet. Intinya, mereka punya leverage. Lalu kenapa narasi kebesaran ini tidak seterang Majapahit? Kita harus mundur sedikit. Ke sebuah tragedi yang bukan cuma merobek peta politik, tapi juga merobek mentalitas identitas Sunda. Peristiwa Bubat. Kita masuk ke tahun 1357. Era di mana nama Gajah Mada, patih dari Majapahit, sedang di puncak ketenaran dengan sumpah palapanya. Ini adalah case study yang mengerikan. Singkatnya, Raja Sunda membawa putrinya, Dyah Pitaloka, ke Jawa Timur untuk dinikahi oleh Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Ini harusnya jadi aliansi agung. Tapi, Gajah Mada punya ide lain. Dia melihat kedatangan rombongan Sunda bukan sebagai tamu pernikahan, melainkan sebagai bentuk penyerahan diri, pengakuan bahwa Sunda adalah bawahan Majapahit. Gue gak akan bahas detail pertempurannya. Lo bisa cari sendiri.
Tapi intinya, rombongan Sunda, termasuk rajanya, memilih mati syahid di lapangan Bubat daripada tunduk dan mempermalukan harga diri mereka. Efeknya, ini bukan cuma kekalahan militer. Ini adalah trauma kolektif yang mendalam. Bayangin, lo datang buat pesta, tapi malah jadi kuburan massal karena masalah harga diri dan ego seorang patih. Dampaknya pada Sunda. Pertama, politik isolasi. Setelah Bubat, kerajaan Sunda menutup diri. Mereka enggan berhubungan dengan Majapahit. Ini adalah strategi self-preservation yang ekstrim. Di satu sisi, ini melindungi mereka dari invasi. Tapi di sisi lain, ini membuat narasi mereka tidak tercatat dalam catatan Majapahit yang saat itu dominan. Kedua, psikologis jangka panjang. Ada semacam anti-Jawa sentimen yang terkubur dalam-dalam, yang memengaruhi kebijakan politik, budaya, hingga pernikahan. Mereka memilih fokus ke dalam, memurnikan budaya sendiri. Tapi konsekuensinya, power projection mereka keluar, melemah. Ketiga, hilangnya sumber asli. Catatan-catatan penting mungkin dihancurkan, atau sengaja tidak dipublikasikan karena terlalu menyakitkan. Sejarah sering ditulis oleh pemenang. Karena Bubat, Sunda tidak punya banyak catatan kemenangan yang bisa jadi monumen. Mereka punya catatan martir. Dan narasi martir seringkali tidak sepopuler narasi penakluk. Oke, kita jeda dulu dari kesedihan. Ini fakta mengejutkan yang harus lo tahu. Sunda itu tidak pernah benar-benar takluk oleh Majapahit. Dan mereka jauh lebih modern dari kerajaan-kerajaan lain di masanya. Majapahit memang merajalela, tapi Kekaisaran Sunda Pajajaran terus eksis, bertahan hingga tahun 1579, jauh setelah Majapahit sudah runtuh dan pecah. Artinya, Pajajaran menyaksikan naik turunnya Majapahit, kedatangan Islam, bahkan kedatangan Eropa, sebelum mereka akhirnya bubar. Studi kasus, Padrau Sunda Kelapa. Ini bukti mind-blowing. Pada tahun 1522, saat banyak kerajaan masih berjuang dengan urusan domestik, Raja Sunda sudah bikin perjanjian aliansi dengan Portugis. Bukan karena Pajajaran lemah, tapi karena mereka melihat ancaman baru, Kesultanan Demak dan Cirebon. Perjanjian ini melibatkan pertukaran dagang yang gila-gilaan dan izin mendirikan benteng. Sebagai bukti perjanjian itu, didirikanlah Padrau di tepi Sunda Kelapa. Apa artinya? Artinya, Pajajaran itu punya visi geopolitik yang sangat maju. Mereka tahu siapa teman dan siapa lawan di kancah internasional. Mereka punya kemampuan diplomasi kelas atas. Bayangkan jika Portugis berhasil mendirikan benteng itu. Sejarah Batavia dan sejarah Indonesia pasti akan beda total. Nah, kenapa fakta sepenting ini jarang banget dibahas di buku sekolah? Karena begitu perjanjian itu gagal, narasi kekuatan lokal itu terputus. Sejarah beralih fokus ke narasi perjuangan Islam dan perlawanan terhadap kolonialisme. Narasi tentang perjanjian damai dengan kolonial sering dianggap kontroversial atau kurang heroik, sehingga ditinggalkan dari kurikulum utama. Kita pindah ke masalah yang lebih personal, bahasa dan sastra. Kalau lo ngobrol sama orang Jawa, mereka punya kebanggaan besar terhadap aksara Jawa dan tingkatan bahasa krama dan ngoko. Kalau lo ngobrol sama orang Bali, mereka punya kebanggaan terhadap aksara Bali. Lalu, bagaimana dengan Sunda? Aksara Sunda kuno itu ada, bro. Bahkan ada karya sastra yang super penting. Salah satunya Pujangga Manik. Ini bukan sembarang kitab. Ini adalah catatan perjalanan seorang petapa Sunda di abad ke-15 yang melintasi hampir seluruh Jawa dan Bali. Ini kayak travel vlog paling tua di Nusantara. Dokumen ini adalah harta karun, tapi di mana dia sekarang? Kebanyakan naskah kuno Sunda, termasuk Pujangga Manik, akhirnya tersimpan di museum luar negeri. Kenapa bisa begitu? Analogi, bayangkan lo punya kunci brankas rahasia keluarga, tapi kuncinya dipegang sama tetangga lo di Inggris. Lo tahu brankas itu ada, tapi lo kesulitan banget buat buka dan lihat isinya. Ini terjadi karena beberapa faktor. 1. Strategi kolonial. Belanda lebih fokus pada Jawa Tengah atau Timur karena kepentingan politik dan ekonomi.
2. Sistem pendidikan. Saat Indonesia merdeka, fokus kurikulum sejarah dan bahasa seringkali Jakarta sentris atau Jawa sentris. Aksara Jawa sempat diajarkan secara massal di Jawa, tapi aksara Sunda kuno, dia baru mulai dihidupkan kembali secara serius di era modern setelah puluhan tahun mati suri atau hanya diajarkan di kalangan akademisi tertentu. Akibatnya, satu generasi penuh, bahkan dua, tidak tahu bahwa mereka punya warisan literasi sekeren itu. Ini bukan dilupakan, ini dihilangkan dari ruang publik dan pendidikan. Masalah terbesar kenapa sejarah Sunda terasa tipis adalah karena Kekaisaran Sunda, terutama Pajajaran, tidak pernah meninggalkan jejak fisik berupa candi-candi raksasa yang eye-catching, seperti Borobudur, Prambanan, atau reruntuhan Majapahit. Kenapa? Karena arsitektur dan kepercayaan Sunda kuno berakar pada Sunda Wiwitan, yang menekankan harmoni dengan alam, bukan membangun monumen batu masif. Mereka membuat punden berundak dari batu yang lebih sederhana atau bangunan dari kayu yang tidak bertahan lama melawan iklim tropis. Ini adalah silent erasure yang terjadi. Tanpa monumen fisik yang menjulang, kekuatan narasi Pajajaran terasa kurang. Sejarawan lokal harus bekerja ekstra keras mencari bukti dari naskah dan artefak kecil, bukan dari reruntuhan candi yang sudah berdiri megah. Sekarang pertanyaan filosofisnya, so what? Kenapa gue, anak muda di Jakarta, Bandung, atau Ciamis, harus peduli sama sejarah yang udah lewat ratusan tahun ini? Jawabannya adalah, ini soal akar dan harga diri. Ketika lo tahu bahwa nenek moyang lo di Jawa Barat adalah orang-orang yang 1. Punya visi global. Mereka berani beraliansi dengan Portugis, bukan karena takut, tapi karena perhitungan politik yang cermat. 2. Punya harga diri yang tegas. Mereka memilih martir di Bugat daripada tunduk dan dicap sebagai bawahan. 3. Punya sistem filsafat yang mendalam. Melalui Sunda Wiwitan, mereka mengajarkan keseimbangan alam, kearifan lokal yang sangat relevan dengan isu lingkungan modern. Ketika narasi kebesaran ini kembali diangkat, itu bukan cuma mengoreksi sejarah, tapi juga mengisi kekosongan identitas lo. Lo jadi tahu, kebanggaan lo sebagai orang Sunda atau Jawa Barat itu bukan cuma dari kesenian jaipong atau makanan yang enak, tapi dari blueprint geopolitik, moralitas, dan kearifan yang sudah ada sejak sebelum Indonesia berdiri. Kalau lo gak tahu akar lo akan mudah diombang-ambing oleh klaim-klaim sejarah yang dangkal. Kalau lo gak bisa menceritakan sejarah kebesaran lo sendiri, orang lain akan datang dan menuliskannya untuk lo, seringkali dengan versi yang menguntungkan mereka. Gue rasa ini waktu yang pas buat rekap. Kekaisaran Sunda Pajajaran itu tidak sepenuhnya dilupakan, karena buktinya masih ada, baik dalam naskah maupun dalam ingatan kolektif yang turun-temurun. Tapi, kekaisaran ini dibiarkan untuk dihilangkan dari narasi nasional utama karena kombinasi dari trauma politik, strategi isolasi diri, ketiadaan monumen fisik yang masif, dan fokus sentralisasi sejarah pada era kolonial maupun awal kemerdekaan. Pajajaran itu kayak harta karun keluarga yang sengaja disembunyikan di bawah kasur biar aman. Aman dari maling, tapi juga aman dari mata kita sendiri. Sekarang, kunci berangkas itu sudah di tangan lo. Apakah lo akan biarkan cerita kebesaran dan tragedi ini cuma jadi dongeng pengandar tidur? Atau lo akan angkat dia ke permukaan, merangkainya kembali, dan menuntut tempatnya yang layak dalam sejarah Nusantara? Pertanyaan penutup gue buat lo. Sejarah yang mana yang lo pilih untuk lo wariskan ke anak cucu lo? Sejarah yang ditulis oleh penakluk atau sejarah yang lo gali dan lo tegakkan sendiri? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Menurut lo, fakta apa lagi dari Kekaisaran Sunda yang paling mind-blowing dan harus diketahui semua orang? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel Tahu Gak Sih Lu bisa terus bongkar sejarah-sejarah yang disembunyikan di balik tirai narasi utama. Sampai ketemu di video selanjutnya.